Sekarang gue mau ngebahas tentang kenapa akhirnya gue memutuskan untuk kembali nonton Manchester United. Untuk bisa ngebahas kenapa gue kembali nonton Manchester United, terlebih dahulu mungkin mesti dijelasin alasan kenapa gue berhenti nonton Manchester United untuk waktu yang cukup lama. Gue punya dua alasan, yang satu sudah secara publik gue bahas, yang kedua nggak terlalu gue ceritain, tapi gue yakin bukan cuman gue yang seperti ini. Dan dua alasan itu berkaitan. Jadi gue tuh mulai nggak nonton Manchester United karena mulai bete ngeliat permainannya. Dan walaupun gue memang gue selalu bilang bahwa gue tuh tipe penonton bola yang buat gue 1-0 aja bisa seru, 0-0 aja bisa seru buat gue. Gue nggak menilai sebuah pertandingan sepak bola itu seru atau tidak dari jumlah gol, dari jumlah skill yang keluar dalam satu permainan. Enggak, maksud gue beneran deh, pertandingan 0-0 tetap bisa seru karena gue ngeliatin soal build up-nya, ngebangunnya seperti apa, prosesnya patah, mulai lagi dari nol. Semuanya seru buat gue soal sepak bola. Terutama karena gue juga merhatiin, si ini kalau main geraknya kayak gimana ya, si ini kalau ngebangun serangan dari sisi ini seperti apa ya gitu. Jadi gue selalu ngeliat kayak gitu. Jadi memang betul Manchester United permainannya mengecewakan gitu ya. Jadi angin-anginan, kemudian lawan tim CRM malah caur. Itu betul, tapi intinya yang bikin gue meninggalkan adalah karena ini mah bukan cuma masalah menang kalah lagi, mainnya aja nggak enak dilihat gitu. Makanya gue berhenti. Tapi mungkin walaupun nggak enak dilihat, gue mungkin akan tetap maksain kalau alasan gue nggak nonton yang kedua ini tidak ada. Alasan gue berhenti nonton sepak bola Liga Inggris karena gue capek ngejar Liga Inggrisnya. Pasti ada yang ngerasain hal yang sama. Gue tuh capek Liga Inggris pindah-pindah mulu. Capek mesti ganti berlangganan. Capek mesti pada masanya bawa modem baru, setup modem lagi. Gue tuh nonton Liga Inggris dari zaman-zaman ketika masih di SCTV doang tuh. Tahun berapa? 90-an? Yang iklannya La Senza. La Senza apa ya? Itu merek lingerie atau apa ya? Apa sih? Essenza. Apa sih yang iklannya iklan ini loh, iklan Ubin. Iklan Ubin yang iklan itu ada kayak catur gede banget, terus caturnya jatuh, caturnya pecah, tapi Ubinnya nggak kenapa-napa. Essenza ya, gue lupa deh. Pokoknya gue nonton Liga Inggris ketika perebutannya masih di stasiun TV nasional. Lalu masuk era di mana ketika mau nonton Liga Inggris mesti berlangganan Indovision. Kalau gue nggak salah ya, gue lupa. Tapi kayaknya iya deh, kayaknya untuk waktu tertentu kalau mau nonton Liga Inggris Indovision. Oh ya oke kalau gitu, gue langganan Indovision. Abis itu ketika udah mulai langganan Indovision, ganti tuh. Ini secara urutan, secara timeline gue lupa ya, tolong dikoreksi. Tapi intinya lu ngerti lah. Ganti waktu itu kemana ya? Gue udah masang Indovision, terus ganti ke, kalau gue nggak salah, Next Media deh. Next Media. Terus gue sempat mikir, nanti gue pindah ke Next Media, ntar balik lagi ke Indovision. Udah nggak usah lah gitu. Tapi karena gue nggak betah, ya udahlah, pasang aja Next Media. Pasang deh tuh gue. Pasang Next Media di sini. Terus tiba-tiba dari Next Media berhenti. Terus ganti kemana ya? Gue lagi berusaha inget-inget nih. Sempat ke Fresh Media nggak sih guys? Kayaknya sempat ke Fresh Media deh. Intinya pindah lagi. Gue mesti ya udah ganti lagi. Sekarang nih saat ini ada Indovision, ada Next Media, masih ada tuh bendanya di situ tuh. Pemancarnya juga mungkin masih ada tuh, si piringannya itu mungkin masih ada kali di luar. Terus gue ada First Media juga. Terus kayaknya gue ada K-Vision deh, atau KTV atau K-Vision ya. Kayaknya gue juga punya juga. Tapi mungkin itu bukan karena Liga Inggris. Tapi maksud gue capek ngejar ke situnya. Terus gue sempat pindah ke, kalau gue nggak salah, sempat ke Liga Inggris adanya di Bein, terus Bein adanya di Super Soccer.
.com atau .id atau apa gitu yang ada aplikasinya. Gue sempet iya nggak ya, ya udahlah gitu. Gue ke Super Soccer juga, berhenti lagi tuh, berhenti lagi. Super Soccer juga nggak bisa nonton, udah nggak ada di Bein. Akhirnya sekarang ada di Mola TV. Gue terus sampai yang, aduh gue capek banget. Tahu nggak rasanya kayak hewan gitu, kayak kur, ayo Liga Inggris nih, ayo sini yuk, sini yuk, pengen kan, ayo sini yuk, sat, masuk deh lu ke situ, dieksploitasi deh, bukan dieksploitasi, maksud gue dimanfaatkan. Kecintaan gue terhadap sebuah klub dimanfaatkan untuk nyari duit. Emang kayak gitu kan bisnisnya kan. Dan gue sebel aja gitu mesti pindah-pindah terus terang, capek gitu. Emang lu nggak capek? Capek gue. Dan ketika udah pindah terus ke yang Mola TV, itu juga ya yang di Super Soccer itu, kalau gue nggak salah gue bayarnya per game deh. Untuk beberapa waktu tuh saya mulai, gue nggak inget sih paketnya, tapi intinya gue akhirnya ya udahlah gue bayar. Terus waktu pindah ke Mola, aduh capek banget ngejernya nih, aduh capek banget, males gue. Udah gue males, terus United juga mainnya anget-angetan, ya udahlah kalau gitu udah males gitu. Gue rasa nggak cuman gue deh, gue rasa lu juga ada masanya, aduh capek juga ngejarnya. Untung sekarang kayak Mola TV atau yang sebelumnya itu online atau bisa di aplikasi, untung. Kalau bentuknya masih pakai modem, ya Allah, males banget. Lihat tuh jadi apa? Jadi sampah tuh, lihat tuh. Kayak First Media aja, TV kabelnya udah kagak. Jangan kan TV kabel, TV aja udah nggak pernah nyala nih. Bagus bener nih TV. Ya Allah, kasihan. TV udah kagak pernah nyala nih, kasihan bener. Tapi kan maksud gue buat apa itu semua modem-modem itu? Itu Liga Inggris itu semuanya itu. Capek kan? Capek. Males gue. Ya udah, karena gue males mesti ngikut, gue males digini-giniin, Liga Inggris, males digituin, gue yang agak mau deh gue. Gue juga ngeliat MU juga angot-angotan dah. Ya udah. Pertanyaannya kemudian kenapa sekarang gue nonton lagi? 2. Karena formnya udah membaik. Berapa game berturut-turut nggak kalah? 15. Apa sih? Gue lupa deh. 15 game berturut-turut nggak kalah. Terus jumlah goalsnya juga banyak. Clean sheet-nya 11 kalau gue nggak salah. Setidaknya sampai dengan video ini ya. Terus segala hype tentang Bruno Fernandes. Terus terang ngelihat Rashford sama Martial udah ngegolin di atas 15 aja. Itu tuh, tau nggak? Kalau gue nggak salah ya, musim sebelumnya tuh top scorernya kita tuh Pogba deh kalau gue nggak salah ya. Maksud gue strikernya pada kemana gitu, itu menggambarkan, aduh betapa tumpulnya gitu. Tapi sekarang karena formnya lagi bagus, terus kelihatannya juga oke. Plus FA Cup kayaknya seru juga sih, kan tinggal 4. United ketemu Chelsea, Arsenal ketemu City kalau gue nggak salah. Lumayan sih. Berharap sekali menang lawan Chelsea, terus nonton final juga udah seru tuh ya kan. Maksud gue, jadi ada alasan lagi. Terus gue buka deh tuh si Mola TV. Gue lihat ternyata dia sampai tahun 2022. Gue pikir tahun 2020, tahun depannya lagi, ya oke lah. Setidaknya gue nggak mesti beli modem. Ya udah. Akhirnya gue diginiin mau Liga Inggris mau gak Liga Inggris, ya udah. Toh masih sampai dengan 2022. Toh formnya lagi oke. Toh gue nggak harus masang modem. Toh gue bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, ya udah. Oh iya, gue lupa bilang. Salah satu alasan kenapa gue udah nggak segitunya nonton Liga Inggris adalah karena faktor gue menolak untuk begadangnya lagi. Gue kan sekarang lagi lebih peduli sama kesehatan gue. Jadi gue malas untuk begadang. Tapi ya dengan kesadaran bahwa gue nonton MU-nya nggak usah begadang, yang seru-seru aja. Maksudnya bukannya seru, yang partai-partai penting.
Terus partai-partai yang jamnya masih masuk akal, ya udahlah kalau gitu. Akhirnya gue bayar nih si Mola TV ini. Gue ngambil paket yang paling mahal kalau nggak salah. Mana tuh? Paket berlangganan. Iya bener, gue pakai paket desktop akhir musim Premier League. Apa tuh maksudnya? Hingga akhir musim 19-20. Ya mungkin musim depan gue mesti bayar lagi. Ini yang bisa pakai mobile phone, bisa pakai web browser, satu user. Hingga akhir musim. Ya udah, gue bayar aja yang paling mahal. Dengan kesadaran bahwa ya udahlah, setidaknya gue sampai 2000 berapa nih? 22 tadi gue bilang ya, sampai tahun 2022 ya udah, gue di sini aja deh. Tapi sejujurnya gue masih enak sama bahwa gue mesti diginiin. Kita semua guys, kita semua. Dan tahu nggak indikasi bahwa semoga enggak ya, gue mendoakan semuanya yang terbaik deh untuk Mola TV. Tapi indikasi bahwa akan berpindah dari Mola TV itu terus membayang-bayangi. Kenapa? Karena seperti yang lo bisa tahu, tadi gue nyebut Next Media. Sekarang masih ada yang nonton Next Media nggak? Gue tanya. Gue nggak tahu masih ada atau enggak ya. Tapi kecenderungannya, kan orang kan bayar lisensi Liga Inggris karena berharap traffic. Traffic tinggi banget tuh. Indovision berharap traffic waktu itu. Next Media berharap traffic. Terus apa? Mungkin First Media, Super Soccer, beIN berharap traffic. Mola juga berharap traffic. TVRI juga berharap traffic. Tapi kalau kita cek ya, dan ini mungkin alasan kenapa akhirnya keputusannya Mas Helmi Yahya untuk bayar lisensinya Liga Inggris dipertanyakan. Karena track record ke belakangnya, kalau ditanya ada jaminan nggak kalau kita bayar Liga Inggris, bisnis kita akan baik-baik aja? Nggak ada. Karena lisensi itu tentu nggak akan selamanya, terlalu mahal. Cuma untuk awal-awal doang. Jadi ya, nih semua platform termasuk Mola TV berharapnya nih Liga Inggris jadi daya tarik untuk orang datang. Orang datang harapannya mereka ngelihat layanan yang lain kemudian suka. Oh oke nih yang lain tontonannya di sini oke. Ya udahlah nggak ada Liga Inggris juga gue akan nonton di sini. Tapi kita jujur-jujuran aja. Mola TV gue belum merhatiin ya, tapi gue belum nemu yang gue suka dari Mola TV di luar Liga Inggris. Tapi ya kita anggaplah misalnya masih Next Media aja. Misalnya masih Next Media. Ya kita jujur-jujuran aja. Kalau kita masuk Next Media karena kita lihat Liga Inggris, terus begitu kita ngeliat yang lain, Next Media ada yang lain nih. Tapi kemudian persaingannya Next Media sama siapa? Sama Netflix, sama Disney Plus, sama Amazon Prime. Mana yang lu pilih? Lu emang bertahan mau nonton Next Media? Enggak kan? Kalau misalkan ternyata Liga Inggris sudah nggak ada Next Media, apakah lu akan bertahan dengan adanya Netflix, dengan adanya Apple TV, Amazon Plus, Disney Plus, Amazon Plus, Amazon Prime, Disney Plus, comika.id. Gimana? Enggak kan? Ya akhirnya orang pergi. Dan sekarang nih, gue sekali lagi, gue mendoakan yang terbaik untuk Mola TV. Yang terbaik deh. Coba gue buka Mola TV nih. Featured movies. Apa nih? Agatha Christie, The ABC Murder, Course. Killing Eve, Course. Meet Prince Charming, Course. The Music Never Stop. Siapa nih? Course. Just Getting Started, bapak-bapak, Course. Alex and Emma, Mayan tapi udah lama. Madam, Term Life, Course. Black Butterfly, Course. The Black Balloon, Course. Apa? Gue klik komedi nih. Alex and the List, Course. Go Back to China, Course. Elvis and Nixon, lumayan. Apalagi Wedding Guest, Course. The Way Back, Course. Austin Powers, lumayan. Apalagi What Women Want, anjir lama banget di film. Gue pindah ke Netflix nih ya kan. Tuh Lego Movie, ger nggak tuh? Inception tuh, Back to the Future tuh, Rampage, Obedience in Cars, Getting Coffee, Patriot Act. Gue bisa nonton stand up George Lopez, banyak. Partikelir nanti masuk Netflix. Tidak ada Partikelir di Mola TV. Jadi artinya apa? Artinya ketika Mola TV bayar lisensi cukup mahal, sangat mahal untuk Liga Inggris dan berharap traffic masuk. Tapi kalau Mola TV-nya nggak punya konten-konten lain yang membuat orang mau tetap di sini, ditinggal lagi nih Mola TV. Nggak cukup kuat gitu. Dia kan ngeluarin duit, berharap orang pada berlangganan cukup banyak. Tapi orang harus berlangganan bukan karena hanya Liga Inggrisnya, tapi karena tayangan yang lainnya bagus. Kalau nggak, orang akan pergi lagi. Dan Mola TV akan kebingungan lagi. Seperti Next Media kebingungan, seperti mungkin yang beIN, Super Soccer, gue juga nggak ngerti itu apa kebingungan. Sehingga apa? Pindah Liga Inggrisnya.
kejar lagi, males lagi. Yang bagus dari Mola TV adalah dia dibanding semuanya itu kelihatannya paling minim dari faktor resiko komitmennya. Paling PR tuh yang kayak gitu tuh, yang pakai modem-modem tuh, yang masang-masang kabel, orang mesti ke sini, masang pemancar segala macam tuh, komitmennya ribet. Setidaknya Mola TV nggak seribet itu komitmennya. Lu masuk, lu beli aja paket berlangganan yang lu pengen, ya kan? Udah. Bahkan paket desktop akhir musim Premier League aja menurut gue murah 70.000. Ya nggak? Di sini tulisannya paling populer paket mobile akhir musim Premier League 35.000, ini nontonnya pakai handphone, nggak bisa pakai desktop, satu user. Sampai akhir musim juga paling populer, orang pada nonton pakai handphone kali. Kalau gue kalau di rumah sebisa mungkin pakai laptop gue nonton Liga Inggrisnya. Ya kan? Jadi minim komitmen. Jadi itu juga yang memudahkan gue. Jadi mau gitu, tapi ya itu. Jawabannya kenapa gue heran nonton lagi adalah karena minim resiko komitmen. Mola TV secara bisnis model paling lebih baik lah dibandingin sama yang lain. Nggak beban di guanya gitu. Jadi paling mudah, permainan lagi oke. Tapi di dalam hati gue kecenderungan bahwa pecinta setiap klub, ini bukan cuma pecinta Manchester United guys, termasuk lu yang mencintai Liverpool, lu yang mencintai City, lu yang mencintai Leicester, lu yang mencintai Spurs, lu yang mencintai Arsenal. Walaupun kenapa lu mencintai Arsenal, gue gak ngerti. Santai-santai, jangan marah-marah geng Arsenal, kita masih sama-sama terpuruk lah, udahlah. Tapi itu, bahwa kita tuh di kesukaan kita, kecintaan kita terhadap klub yang kita suka tuh di eksploitasi, itu yang paling bikin gue kesel gitu. Bebasin aja, kenapa sih? Ya gue tahu susah untuk dibebasin karena emang dari sononya kan yang memberlakukan. Dari dulu juga selalu ada lisensi, biaya lisensi itu yang mahal dari dulu, gue tahu itu. Cuman ya gue malas pindah-pindahnya itu loh. Capek bener. Ya moga-moga, gue gak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi setidaknya lo ngerti kenapa gue berhenti nonton Liga Inggris. Alasan utuhnya, gue yakin lu bisa memahami. Gue yakin lu merasakan keresahan yang sama. Ngomong di kolom komentar kalau lu ngerasain keresahan yang sama. Dan cerita sama gue, lu mulai kapan? Mulai berasa, iya gue udah ngerasain apa yang lo rasain, Ji. Tapi ya demi Liga Inggris gue tonton. Kasih tahu gue, di momen apa lu mulai malas untuk ngejar. Walaupun akhirnya lu kejar ya, tapi cerita sama gue mulai apa. Dan gue tahu ini bukan cuma masalah fans MU doang, semuanya. Gitu. Sekarang gue udah nonton lagi. Kalaupun ternyata nggak masuk Liga Champions, ya udah nggak apa-apa. Gue seneng nonton bolanya. Gue seneng lihat bola. Gue seneng ngelihat ini tim mikirnya apa yang mereka pikirin supaya kejadian gol. Itu tuh yang gue suka tuh. Syukur-syukur kalau permainannya oke. Ya udah. Plus gue suka minim resiko komitmennya. Harganya oke buat gue. Udah. Gue nonton. Jadi ya. Tapi mungkin gue nggak begadang ya. Kemarin gue sempat nonton sekali begadang. Dan beneran deh. Udah nggak suka banget gue rasanya begadang. Bangun. Nggak suka banget. Nggak suka ngantuknya. Nggak suka tidur dini harinya. Nggak suka bangunnya pusing. Nggak suka perasaan bangun ketika habis begadang. Nggak suka dengan dampaknya sama vitalitas tubuh gue. Sama kondisi fisik gue, sama metabolisme tubuh gue. Nggak suka dampaknya begadang terhadap otak gue. Nggak suka dampaknya begadang terhadap usaha gue untuk menjaga kesehatan, menjaga berat badan gue. Gue nggak suka. Jadi mungkin gue nggak se-ekstrim itu untuk begadang. Tapi gue akan mulai nonton Liga Inggris lagi. Mulai nonton Manchester United lagi. Sama gue punya pertanyaan nih. Ini di Mola TV cuman Liga Inggris doang atau Champions sama FA Cup dan segala macam ada? Atau Euro? MU mainnya di Euro ya. Bisa nggak nih gue nonton di sini? Kalau nggak bisa gue pusing lagi sih. Dah, sekian aja dari gue. Makasih banyak. Goks.